Saat Denny Cagur merayakan 13 tahun pernikahannya dengan Shanti, rekan-rekan selebritas lain justru tengah tersihir untuk ikut tantangan #10years challenge, yakni tantangan mengunggah 2 foto diri dengan perbandingan jarak 10 tahun. Tantangan ini begitu viral di media sosial sejak kemarin dan dalam sekejap ratusan juta orang di seluruh belahan bumi ini tertarik ikut. Tentu saja ada yang berubah drastis di rentang waktu 10 tahun. Entah itu wajah, raga atau bentuk tubuh, penampilan serta gaya. Tapi ada yang ternyata tetap bertahan. Bunga Citra Lestari dan Maya menjadi 2 sosok paling bertahan. Tetap cantik, gaya tetap sama dan kulit juga tetap terlihat kencang. Rentang waktu 10 tahun sepertinya tak terlalu memakan kesegaran mereka berdua. Sementara Ria Irawan justru pasang foto dirinya yang gundul karena sisa kemoterapi dengan Upin, tokoh kartun asal Malaysia. Nah ini nih untuk para selebritas pria kelihatan sekali. Seperti Arie Untung dan Teuku Wisnu yang 10 tahun lalu masih urakan, kini sudah hijrah dan berpenampilan tenang. Wisnu bahkan semakin lengkap dengan jenggot tebalnya. Namun justru yang menarik adalah Desta, Tora Sudiro, dan Vicky Prasetyo. Desta nekat memajang fotonya saat lahir dan 30 tahun lalu alias kelamaan. Sementara Tora justru mengunggah foto dirinya dan sang ayah di tantangan 10 tahun ini. Vicky lebih kacau lagi. Untuk tahun 2019, mantan suami Angel Elga ini memasang foto selfie dirinya yang terbaik. Tapi untuk foto 10 tahun lalu, ia justru memasang gambar buaya. Mungkin Vicky mau mencoba jujur jika di tahun 2009 lalu ia memang masih jadi buaya. Begitulah lincahnya kaki Daus Mini mengejar bola demi mencetak gol. Tidak mudah, namun Daus tak pernah menyerah. Lari penuh semangat, tapi bola selalu terlewat. Bukan hanya tubuh mini komedian ini yang cukup menggelitik saat berlarian di lapangan futsal. Tapi coba perhatikan siapa saja yang jadi lawan dari Daus. Ada, kamu namanya siapa sih? Jangan sampai Anda saya sentil. Paris Hilton. Dan juga dari tim ya, ini dia ada Bumi, ada Farli, ada Ibas, ada P, ada Zaki. Aku domelin, ketua juga domelin. Ini bisa ikutin ya kegiatan kita hari ini. Coba. Ya, mereka adalah perempuan-perempuan cantik. Entah kebetulan atau tidak, tapi pembawaan Daus yang humoris sepertinya memang tak pernah jauh dari kaum perempuan. Keseruan permainan kian terasa saat secara bersamaan Daus jatuh hingga tertindih lawan mainnya. Dia nabrak. Nafsu, gue nyari yang keempat nih, nyari yang keempat. Ya, lagi.
Sementara itu dari kejauhan sang istri Selvi Hana nampak terus memperhatikan Daus tanpa sedikit pun jeda. Cemburukah Selvi melihat pola tingkah suaminya itu? Kan udah kenal semua semua gitu, jadi lu nggak cemburu gitu. Kalau Daus tipikal bukan yang jaim, emang bener, dia kan nggak ada yang ditutup-tutupin. Mau Daus masih pacaran sama menikah sama aja. Orang cuek, Daus kan orangnya gitu kan, nggak ada jaim-jaimnya gitu. Di depan mertua pun sama, begini aja sama dia juga gitu. Depan mama Daus, depan keluarga Daus juga gini. Nggak ada, kalau kita nggak ada jaim-jaim tutup-tutupin. Hati terasa merindu tanpa rasa. Baru sebulan menjadi pasangan suami istri, Selvi seperti tak mau jauh-jauh dari sang suami. Baginya dekat dengan Daus selalu mengundang tawa. Tak ada yang berbeda dari Daus saat di depan maupun di belakang layar. Pria 31 tahun itu ternyata tipe orang yang suka jahil, termasuk saat ditanya soal momongan. Daus masih saja selipkan candaannya pada awak media. Diberi kelancaran lah, karena kan namanya peredaran darah, mungkin ada yang ngegumpal ya kan, ada yang tersumbat dan ini momen yang apa ya, bisa dibilang bagus untuk melatih jantung dan juga kalori keringet gitu. Iseng udah ketularan. Jurus bapaknya udah dikeluarin sama anaknya. Jurus usil makanya pemirsa. Dikata bercanda mulu, nggak pernah berantem, udah galak. Ngelawak terus. Romantis nggak? Romantis, rokok makan gratis. Orang nggak pernah romantis juga. Nggak ada. Kita dua insan yang sedang mau ke Jakarta. Lagi-lagi Ateng, film komedi karya Monty Tiwa ini menambah deretan film keluarga yang sanggup mengocok perut para penontonnya. Meski penuh dengan hal-hal konyol, namun film yang diangkat dari perjalanan tokoh Ateng ini juga syarat akan arti penting keluarga. Surya Saputra merasakan betul bagaimana alur cerita Lagi-lagi Ateng cukup menyentuh sejak awal ia menerima skenario. Dalam cerita ini ada drama keluarga yang bagus banget buat saya. Jadi komedinya ada, tapi drama keluarganya terasa banget gitu. Jadi saya bilang, ayo saya ikutan gitu. Di film ini kita makin disadarkan akan arti pentingnya keluarga. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, tanpa keluarga kita nggak ada apa-apa. Ateng, kamu kok berubah? Kamu jangan coba-coba berbohong sama aku loh, Kak. Jelek-jelek gini, aku tuh keturunan dukun sakti, bisa ngutuk kamu jadi bebek sawah loh. Yang simbol kan cuma dukun urut. Hampir setiap hari menghabiskan waktu di lokasi syuting, terkadang membuat para pemainnya bosan dan jenuh. Untungnya Teddy Syah dan Ratna Gali, para pemain sinetron Cinta Yang Hilang, mempunyai cara tersendiri untuk mengusir rasa bosannya. Paling baca buku, gitu aja, main handphone, tidur keseringan sih. Nah, bila Ratna Gali memilih untuk membaca buku dan main handphone, Teddy Syah justru memilih untuk menghibur diri dengan mendengarkan musik dari speaker Bluetooth miliknya. Apa ya? Ya paling saya bawa speaker karena kita sering berpesta nih, alias mendengar berita. Jadi kayak misalnya nih isinya charger. Ini ada apa lagi ya? Ada kayak speaker Bluetooth. Jadi kalau kita mau dengerin musik, memang ya kadang-kadang kan kita butuh hiburan ya, mau dengar musik atau mau dengar apapun butuh bantuan suara yang lebih enak didengar supaya nggak mengganggu juga yang lain. Jadi wajib dibawa, ada namanya lah gitu, ada benderanya lagi. Serupa dengan Teddy Syah dan Ratna Gali, Henry Chan pemeran Bobby dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan juga punya cara jitu membunuh kejenuhannya di lokasi syuting. Ya, ketika break syuting, Henry bersama salah satu pemain TOP lain lebih sering main game dari laptop milik pribadinya. Hal ini ternyata sangat membantu Henry mengusir rasa jenuhnya dan malah membuat ia semakin fresh dan bugar ketika beradegan lagi.
Melani. Kalau lagi nunggu syuting atau mau ngapain kan iseng-iseng, jadi kita main game. Karena HP-nya lagi pada lowbat, jadi kita mainnya game di laptop. Kita main game di laptop, jadi kita anak bola banget ya. Anak bola banget. Enggak, gue sih mah anak mah bapak gua. Iya Mau anak bola, anak bola aja sana. Yang menarik bukan hanya Henry yang doyan main game di lokasi syuting. Eza Yayang dan Andri Sulistiandri alias Kang Tisna juga kerap menghabiskan waktu break syuting mereka untuk bermain game. Malahan menurut Henry, para pemain TOP yang lain juga membuat kejuaraan dari game yang mereka mainkan di lokasi syuting. Kadang juga Bang Ojak juga suka main, Kang Tisna, rame. Jadi kan kalau misalnya pada break makan siang tuh, kalau misalnya semuanya ngumpul di sini tuh, kita pada bikin cup gitu, bikin kejuaraan rame-rame main di sini gitu. Bukan hanya soal rasa jenuh saja yang harus dibunuh. Para pesinetron cinta yang hilang ternyata juga punya cara tersendiri agar membuat tubuh mereka tetap sehat dan bugar meski sibuk syuting stripping. Lantas seperti apa sih caranya? Paling minum multivitamin, tidur yang cukup, sebisa mungkin kalau misalkan lagi nggak take di lokasi aku istirahat gitu. Kebetulan memang ruang tunggu kita juga nyaman, jadi kadang kalau misalkan bisa tidur aku tidur, kalau misalkan kayak lagi rame banget di ruang tunggu aku tidur di mobil. Ya sebisa mungkin memanfaatkan waktu lah, karena memang karena padat banget kan hari-hari aku sekarang dengan syuting stripping ini, makanya memang sebisa mungkin jaga makan, atur pola tidur. Gitu ya. Kalau saya sih biasanya melakukannya seperti misalnya kayak gini, terus kita stretching itu penting kan, peregangan otot, tarik seluas-luasnya, terus supaya urat-urat dan otot-otot itu kendor, nggak tegang. Karena kalau tegang juga body language kayak gini ya, body language juga semua kan akan terganggu. Jadi memang kita harus lakukannya secara perlahan supaya tetap yang namanya tubuh kita itu bisa bergerak dengan sempurna gitu, tidak ada gangguan. Jadi itu ya itu memang buat pendidikannya seorang aktor.